paling ngucur juga kieu. Lu mau lagi dong. Sekarang mah dalam, jadi ngambilnya susah. Bentar. Aduh. Langsung aja kita masukin. Wow. Emak mau masak dari bahan super unik, yakni sarang dan telur lebah hutan. Banget tuh. Aduh, matangan, ke bawah. Kali ini ditemani bestie emak yang lain, yakni Alukas. Halo Pak, Assalamualaikum. Pak, ini persiapan buat ambil odengnya ya? Iya, mohon persiapan. Nah, untuk mengambil madu hutan itu kita membutuhkan umpet kayak gini ya Pak. Ini namanya umpet. Nah, obor yang kita butuhkan itu adalah asapnya supaya tawon endasnya tuh, tawon endas apa? Tawonnya Tawonnya tuh pergi ya. Mang Turman mah ahlinya menaklukkan lebah hutan. Untuk mengganggu konsentrasi kawanan lebah hutan, Mang Turman sudah menyiapkan asap dari tanaman kering yang dibakar. Madunya ada di mana Pak? Ya di atas sih. Di atas. Ya. Oh itu. Mana? Itu. Jadi pengen mengambil madu hutan itu jangan sembarangan ya, harus benar-benar yang ahli dan profesional ya Pak ya. Yang profesional ya itu. Kamu mah. Gila ya Pak ya. Aduh, Mang Turman sudah siap-siap tuh. Hati-hati ya, mau doain dari sini. Meni cepet banget manjatnya si Mamang teh. Ini teh adegan berbahaya. Sadayana jangan pernah coba tanpa alat pengaman atau keahlian khusus ya. Ya tuh, besar banget sarang lebahnya. Mak beneran takut pisan ieu teh euy. Oh iya Sadayana tahu nggak bedanya madu hutan dengan madu biasa? Kalau madu hutan berasal dari lebah sejenis Apis dorsata, lebah madu Asia yang banyak menghasilkan madu. Apis dorsata ini teh ada di sekitar 80% hutan Indonesia loh. Lebah-lebah ini bisa mengumpulkan nektar dari berbagai macam pohon yang ada di hutan. Sedangkan madu ternak bisa mengumpulkan nektar dari satu jenis pohon saja. Ukuran lebah hutan ini 2 kali lebih besar dari lebah biasa loh. Dan sengatannya sungguh berbahaya. Lebah hutan biasanya bersarang bukan hanya di pohon, tapi juga di tebing-tebing tinggi. Dan sarangnya bisa sampai 2 meter panjangnya. Kata Mang Turman, kunci berhadapan dengan lebah hutan itu jangan panik. Santai saja, dekati pelan-pelan. Aduh Mang, tetep aja tuh serem pisan. Satu hal lagi yang penting, jangan lupa dikasih asap supaya kawanan lebah nggak nyaman lalu meninggalkan sarang mereka. Jadi teh kita bisa ambil madunya. Hati Pak. Dengar suara lebahnya lumayan bikin ngilu di telinga, euy. Tuh banyak banget di bawah kameramen. Awas, untung kameramen pakai biro. Kamu kenapa takut? Ngeong nih, banyak banget sini tuh. Belakang tuh. Bisa ya indungna, takut ada induknya. Sakit banget kalau kena. Oh kameramen, tuh bawahnya ke bawah. Tuh. Jujur emak takut nih, meski hanya 1-2 lebah yang berkeliaran di sekitar kita. Si bapak yang naik, kok kita yang riwut ya? Si bapak yang aman-aman aja di atas. Bukan gitu, tapi ya takut kesengat aja. Nah, Ini dia yang dinanti-nanti, madu hutan asli, seasli-aslinya langsung dari hutan. Duh, itu si bapak. Udah nggak sabar lihat hasilnya. Mana Pak? Nih
hasil. Wow. Itu apa? Telurnya ini. Telur. Telur. Telurnya. Oh, iya, ini telurnya kameramen. Isinya banyak banget. Ini berapa ribu? Wow, bukan cuma dapat sarang beserta madunya, tapi juga telurnya, euy. Madu jelas kaya manfaat. Nah, kalau sarang lebahnya, ya bermanfaat juga atuh. Sarang lebah merupakan sumber antioksidan, bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan bagus untuk kesehatan organ hati. Tapi sarang lebah nggak bisa menyembuhkan patah hati ya. Kayak martabak. Iya. Martabak manis. Martabak manis, martabak manis. Wow, kameramen. Ih. Yang ikut. Kameramen madunya lihat. Aduh. Pakai apa wadahnya ini? Ini teh. Bekas kue ya? Gak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Nggak bawa wadah. Potong. Aduh, Pak. Aduh. Meski madu kaya manfaat, tapi harap diingat atuh, untuk anak di usia 1 tahun belum boleh mengonsumsi madu karena bakteri di dalam madu bisa membahayakan pencernaannya. Oh iya, biasanya dalam satu sarang bisa menghasilkan madu sampai 20 kg loh. Kalau nggak dijual, bisa untuk persediaan minum madu selama setahun ini teh. Ayo cobain atuh, Nih Bapak. Tong dulu, kegedean. Ini madunya Gusti, mana ngucur juga kieu. Habis Bu mau lagi dong. Bapak nih? Enggak lah, udah. Udah. Bapak giungeun. Remen sih nya. Tapi giung nggak ya mah, Kok kayak makan pedes. Ayah kecutan ya. Ayah agak kecut gitu ya, apa ya rasanya ya? Manis, kecut. Maafin emak ya sadayana, emak kurang kontrol ekspresi muka nih. Baru kali ini nyobain makan madu langsung dari sarangnya. Mantap pisan. Ini telurnya gimana, Pak? Jadi masak. Dimasak. Oh, dipais. Dipais. Pak, diherang. Yang tadi diambil semua nggak, Pak? Enggak. Enggak. Ambil separoh. Oh, udah ambil separoh. Enggak semuanya, kenapa, Pak? Ambil tumbuh lagi. Oh, ambil tunggu deui. Biar Gimana? biar Ya. jadi madu lagi gitu ya. Iya. Nah, mengolah madu mah udah biasa atuh. Kali ini telur lebah hutannya yang bakal emak masak. Sadayana pasti udah nggak sabar kan pengen tahu cara masaknya gimana? Udah mendidih belum? Udah. Udah Masukin masukin aja langsung aja ini. tuh. Oke semuanya. Langsung aja kita masukin. Pelan-pelan panas, Nah, kegudaannya direbus biar telur-telurnya tuh keluar dan ini nggak ada ya wadahnya ya. Iya. Ini kayak lilin, kalau direbus pada hilang, nggak ada. Direbus kira-kira selama 20 menitan. Sebelumnya, rebus sarang lebahnya ya. Dengan direbus, sarangnya bakal meleleh dan yang tersisa tinggal telurnya saja. Wow, telur apa ini? Telur odeng. Telur odeng. Masukin aja. Ya. Nah, lama-lama ini mau dipepes ini. Wah, panas. Ya. Cuma lebih gede. Lebih gede ini ya. Waktunya membuat bumbu. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, bumbu penyedap, garam, sama daun salam, sama daun serai. Nah, telur lebah hutan yang sudah direbus emak campur dengan sedikit garam. Karena emak mau bikin pepes, jadi siapkan daun pisang yang sudah bersih sebanyak 3 lapis. Ini biar nggak gosong. Nah, supaya masakannya wangi, susun dulu daun salam. Baru deh bawang merah dan bawang putih juga cabai. Taruh sebagian telur lebah hutannya. Lalu kasih bumbu lagi, bungkus dan kaitkan daun menggunakan lidi biar nggak bocor ya. Ngepepes mah cara masak yang paling emak suka. Bumbunya gampang, nggak pakai minyak lagi, irit.
masakannya udah mateng. Bukalah. Ah, beneran kamu teh alergi enggak? Bohong ya? Makan ini. Enak banget. Duh maaf ya kalau pepesnya rada gosong. Oh iya, Alukas mah sayang kalau makan telur odeng itu katanya suka gatel-gatel. Makanya dia nggak bakalan berani makan. Nah betul kata Alukas, yang punya riwayat penyakit kulit atau gatal lebih baik jangan makan telur lebah ya. Dia juga mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih banget, ah. Beneran. Enak tuh, enak. Enak. Rasanya gurih banget. Gurih. Wangi. Makanya wangi daun yang kebakar ya. Apalagi kalau pakai daun kemangi atau surawung. Kayaknya nggak ada. Siapa nggak ada. Rambutan saya tadi nggak ada. Cuman namunnya salam sama Syarih aja. Lengkap banget ya hari ini. Sudah masak telurnya, mencoba minum madu dari sarangnya, mantap serantap woi. Madu asli yang tadi, madu apa Pak? Odeng. Nih. Ini itu harganya lumayan loh. Segini itu nyampe 150 apa 200. Pokoknya bisa lebih ya Ayah. Soalnya ini madunya langka banget. Jarang, susah. Apalagi kalau musim-musiman. Nggak tiap hari ada gitu ya, enggak ya? Enggak. Musim-musiman ya. Jadi harganya juga lumayan. Tapi nggak mengecewakan sih dengan hasilnya yang kita dapat. Ini bener-bener madu asli dan risikonya Rasanya. belum kesengat ya. Dan rasanya mantep banget, mantep banget, mantep banget. Memang bertaruh nyawa untuk mendapatkan madu hutan dan telur lebah hutan. Tapi semuanya terbayarkan kok setelah mencoba rasa dan khasiatnya. Mantap pisan euy. Sadayana, selain suka sama camilan bercita rasa gurih, emak juga suka pisan sama camilan yang manis-manis. Nah, kayak yang mau emak bikin sekarang, namanya dadar gulung pelangi. Pertama-tama kita masukkan airnya. Lalu setelah itu gula merah yang sudah diiris ya. Masukkan gula putih. Kita rebus sampai gulanya mencair ya. Kurang manis apa coba? Udah ada gula merah, masih ditambah gula putih juga. Sekarang kita masukkan gula cair yang tadi kita rebus. Setelah itu kita masukkan ampas kelapanya pemirsa. Setelah itu kacang hijaunya yang sudah direbus ya. Biar isiannya wangi, jangan lupa tambahin daun pandan. Emak pakai 2 lembar aja. Kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata ya. Dan juga aduk-aduk sampai airnya menyusut. Dadar gulung mah udah pasti kesukaan banyak orang atuh. Emak aja kalau bikin ini pasti jadi rebutan orang rumah. Sekarang kita tinggal membuat adonan ya. Kita masukkan tepung kanjinya. Untuk campuran tepungnya, kita gunakan tepung terigunya setengah kilo. Kalau tepung kanjinya 1/4 saja pemirsa. Biar ada rasa sedikit gurih, tambahin garam secukupnya. Terakhir, jangan lupa masukkan 1 butir telur dan margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai semua adonan tercampur rata ya. Kita masukkan air santan sedikit-sedikit ya pemirsa. Ya, ini adonannya sudah jadi pemirsa. Tadi saya menggunakan 1 liter air santan ya pemirsa. Pastikan adonannya enggak menggumpal, jadi harus emak saring terlebih dahulu. Biar tampilannya menggugah selera, beri pewarna makanan ya. Sebagian adonan kita sudah pisahkan, jadi 3 wadah ya pemirsa. Sekarang kita mulai mewarnainya.
Warna yang emak pakai di sini adalah hijau, merah, dan coklat. Pokoknya mah paduan yang cakep pisan. Cara membuatnya seperti ini ya pemirsa. Soal motif itu bebas. Terakhir, siram adonan yang berwarna putih, persis kayak bikin telur dadar ya. Tuh, lihat, meni cakep pisan warna-warninya. Nah, kalau semua adonan sudah selesai digoreng, saatnya beri isiannya. Isinya sesuai selera saja ya pemirsa. Selain diisi gula kelapa, ada juga yang diisi aneka buah-buahan. Bebas, sesuaikan aja sama selera sadayana ya. Lalu kita lipat seperti ini. Meskipun prosesnya lumayan panjang, tapi sesuai kok dengan cita rasa makanannya. Buat sadayana yang pengen praktekin ini di rumah, sok boleh banget kok. Bisa banget jadi bekal anak sekolah. Emak jamin tak bersisa deh. Selamat mencoba ya. Duh, sadayana siang bolong begini kayu bakar di rumah pakai acara habis euy. Terpaksa deh emak panas-panasan kabur ke hutan sebentar tadi ngambil kayu bakar. Biar gampang bawanya, kita potong-potong dulu ya kayunya. Mak, geuning di dia Mana? kalah melahan kayu. Nya ya makan melahan suluh, kumaha kitu? Mate ayeuna menang arisan. Hah, nya kitu. Nya mak, harusnya Mama, mak siap-siap ngadama kue. Mak ke bulan depan beunang arisanana ih. Mak minggu ayeuna mak kengingna. Alah, Neng. Nya kitu. Nya mak, Anu mah cenah naon sia? mending kene mak ngadama kue mak ayeuna mak. Bantuan untuk mah ada kue nanya. Mun hayu mak ku abi dibantosan di kotakan ya mak ku abi. Neng sana sawah kitu nya. Uhun. Oh, nya atuh Neng, kayak mah bebas ilah suluhnya. Abi tipain heula ya mak Hon, itu. hon Neng. Duh, emak sampai lupa ada arisan. Mana belum bikin makanan buat dibawa lagi. Untung diingetin sama Neng Anis. Jadi emak masih ada waktu sekarang buat buru-buru bikin kue. Kira-kira bikin kue apa ya yang cepat dan mudah bahannya? Ah, emak punya ide. Emak mau bikin kue dengan campuran lubut sawah aja ah. Kan unik tuh. Emak-emak yang lain pasti belum pernah makan. Nah, akhirnya kita sampai juga di lokasi yang banyak lumutnya. Ini teh aslinya sawah ya sadayana. Cuma karena belum masuk musim tanam, jadinya dibiarkan menggenang tak terurus seperti ini. Apalagi curah hujan di sini masih cukup tinggi. Jadi ini teh sekalian nampung air. Kalau udah begini biasanya banyak lumut yang bisa diolah menjadi campuran kue loh. Tah di dia yuk Neng yuk. Jeung emak ancrup. Aduh mak, jerot teh. Henteu paling leutak kah paling sa tuur pas ini. Sebahu apa? Ya? Sieun teh mak. Henteu jeung emak ieu bareng. Mak Nya. aya nyugasna mak. Moal. Nya jeung emak nya. Aduh. Nah, jeung emak hayu tuh. Nya. Nya hayu hayu. Nya sang dibantuan nya. Emak suka banget tuh ngambilnya. Kadang kalau lagi banyak banget nih bisa sekalian emak jual ke orang-orang yang hobi mancing buat umpan mancing ikan nila di sungai. Tapi hari ini mah spesial mau emak kumpulin buat campuran kue awug. Biar arisan nanti rame dan ibu-ibu semuanya senang. Ayo Neng pilihin yang bagus-bagus ya. Kalau bisa sih yang warnanya masih sedikit muda biar lebih lembut dan mudah mencampurkannya ke kue. Kalau ambil lumut ya mau gak mau harus siap becek-becekan. Mamah biasa, Neng Anis nih yang belum biasa. Sabar ya Neng. Buat kalian di rumah yang masih awam sama lumut ini pasti menganggapnya sebagai tumbuhan yang gak berguna. Gak ada buahnya juga gak ada bunganya. Tapi si lumut-lumut ini teh aslinya bisa nyembuhin banyak penyakit. Baik penyakit luar seperti luka, penyakit herpes, dan sakit mata ringan. Bisa juga dimanfaatkan sebagai obat hepatitis dan penyakit ganas lainnya. Nah, udah banyak nih Neng. Hayu ah pulang takut keburu sore ini teh. Ikut emak masak kue di saung ya Neng. Sebelum aman untuk dikonsumsi, pastinya lumut-lumut ini teh kudu dicuci heula ya. Cuci bersih pakai air yang bersih pula, kemudian keringkan dengan bantuan tangan. Setelah kering dan dibuang kadar airnya,
lumut sawah ini teh langsung dikukus aja. Agak lama dah ini mah, bisa sampai 2 jam ngukusnya. Hehehe. Tujuannya agar kadar air pada lumut bisa berkurang dan lebih higienis ya Sadayana. Biarin deh emak yang rebusin sampai tuntas. Abis ini bantuin Neng Anis bikin kue awuk-awuknya. Ya, hari ini emak mau bikin kue awuk dari bahan lumut ini. Setelah dikukus, mau emak alusin heula lumutnya. Kalau alus kan nanti enak, jadi gampang nyampurnya ke adonan awuk. Oh iya, ngomong-ngomong soal kue awuk, nih sekalian pada liatin bahan-bahannya ya. Ada tepung beras, kelapa parut, gula merah, garam dan daun pandan biar makin harum. Di sebagian daerah ada juga yang nyebut kue awuk dengan nama kue dodongkal. Yuk langsung aja Neng kita campurin semua bahan-bahannya, habis itu diaduk biar tercampur rata. Kalau mau ditambahin pewarna makanan sedikit juga boleh loh. Kayak emak nih mau pakai warna hijau sedikit. Kue khas Jawa Barat ini biasanya disajikan di acara-acara selamatan, pernikahan atau sekedar saat ngumpul keluarga besar. Berhubung semua bahan sudah siap, mending langsung kita susun aja bahan awuk-awuknya ke dalam wadah kukusan khusus nih. Bentuknya kerucut dan kita tinggal nyusun adonan utama diselingi dengan gula merah di bagian tengah. Jangan lupa ya, sekalian masukin juga pandannya biar aroma awuk buatan emak semakin semerbak. Ayo Neng, yang rata ya susunnya biar manisnya dan gurihnya ketemu pas udah matang. Sekarang mau langsung emak kukus dulu ya, kira-kira 40 menit dengan besar api sedang-sedang saja. Di dekat rumah emak, ibu-ibu sudah pada ngumpul tuh. Biasanya mah kalau sore-sore begini pada ngumpul ngegosip ya Sadayana. Pas banget nih, awuk-awuk lumut buatan emak juga udah matang. Lagi anget-angetnya ini mah. Yuk kita kocok dulu arisannya ya, kali aja emak dapat lagi. Duh, dasar emak-emak pada doyan ngerumbi cenah. Mending langsung aja sekalian cobain kue buatan emak dari lumut. Sok mangga teh dicobain kue awuknya. Gimana, raos pisan kan? Siapa dulu yang buat? Emak enak gitu loh. Kalau sama Mak Ena mah nggak ada yang nggak bisa ya. Siapa sangka atuh dari lumut ternyata teh bisa jadi kue yang endul kendul. Sok mangga dihabisin, mau nambah juga boleh atuh. Sadayana, untuk dapetin sesuatu yang enak emang butuh perjuangan, euy. Seperti hari ini, emak harus melewati sawah lalu pinggiran hutan bakau. Penasaran kan emak mau cari apa? Kalau belusukan ke hutan bakau itu, usahakan pakai kaos kaki kayak gini nih. Soalnya banyak banget tali-tipnya, tuh tajam-tajam. Contohnya kayak gini guys deh. Tajam-tajam guys ini kalau kena kaki aduh langsung soek. Ekosistem hutan bakau ini punya manfaat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Bagi sejumlah hewan seperti udang, kepiting, dan kerang, hutan bakau adalah tempat tinggal mereka. Sementara bagi manusia, hutan bakau berperan penting untuk mencegah abrasi dan banjir. Ini kalau bakau unik tuh. Dia jatuh langsung tumbuh. Jadi dia akan Ini buahnya. Nah, kalau masuk lumpur langsung tumbuh. Kalau Nih kayak buahnya- gini nih contohnya nih. Oh iya. Nah. Nah, sudah sampai di lokasi. Ayo kita cari kerang. Ya, begini caranya atuh, harus nyemplung. Muara sungai ini dalamnya seleher orang dewasa. Jangan takut tenggelam ya, rileks aja. Semakin ke samping juga semakin dangkal kok. Asli ini mah seru pisan. Yang ke atas Mau ini anak apa? kecil atau orang dewasa, namanya main air itu selalu menyenangkan ya. Bikin seger dan jadi bahagia. Nah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Ini namanya kerang apa? Bubukur. Kayak totok ya. Agak bulat ini tapi Pasti baru denger ya, kerang bubukur.
Sebutan di daerah emak, kalau nama aslinya adalah kerang kepah. Cara pengambilan pun juga berbeda. Kalau kerang darah itu ngambilnya di pasir, di bawah air di pasir. Kalau ini di pinggir, bubuk kurma di pinggir ya. Lumpur. Di lumpur. Ini kan kalau pinggirnya lumpur. Tuh, lumpur kan, bukan pikisik, bukan pasir. Oh, ini kamu dapat? Satu. Kerang bubukurnya suka sembunyi kalau airnya lagi pasang begini, jadi agak susah dapatnya. Tapi emak dan lainnya nggak menyerah. Demi makan enak dan kita siap tempur mencari kerang bubukur. Kalau kerang kayak gini mah agak langka. Agak susah ya ayah nyari Iya. ya. Kalau musim kemarau baru banyak. Oh, ini juga masih. Wah, pada pemberani sekali sahabat emak. Tuh lihat aja, sampai berenang ke tengah segala loh. Ternyata Aji dan kameramen mau berburu kerang bubukur di seberang sungai. Kalau emak cari di sisi sungai aja, Ini susah. Bentar. Aduh. Satu. kerang bubukur atau kepah menjadi salah satu biota laut penghuni hutan bakau. Kerang yang satu ini hidup di dasar perairan yang berlumpur. Kerang bubukur ini punya nilai ekonomi yang tinggi loh Sadayana, karena selain enak juga kaya protein. Makanya warung makan di sekitar pesisir pantai banyak yang menjajakan menu berbahan kerang bubukur. Waduh, masih sibuk cari kerang, ada nih malah main-main sama kameramen. Tingkahnya emang ada-ada aja ya, bisa jadi hiburan juga sih untuk kita semua. Sama pakai bambu buat nyebrang sana tuh. Susul kameramen satu. Seru banget ngeliat mereka, semua udah di tengah sungai. Hari ini meski perburuan kerang kita hasilnya kurang melimpah, emak tetap bahagia. Tangkapan kita hari ini. Lumayan lah. Lumayan lah. Sekalian itu. Ih, kok ada ininya? Ya, tadi itu yang dapat Aji. Ya, alhamdulillah. Segitu juga. Soalnya kita terganggu lagi dengan keadaan airnya. Airnya kan deras. Dingin juga iya. Lebih dingin dari yang kemarin. Memang seberapa. Waktu yang pas untuk masak kerang sambil menghangatkan diri di depan perapian. Dingin banget. Untung Arani udah nyiapin api. Tapi sayang banget kalau dibakar doang. Harus dimasak spesial karena ini kerangnya enak banget. Ya. Aduh. Jadi nggak ada mukbang di sini ah. Sore hari yang syahdu banget nih. Cuaca dingin mendung tapi ada perapian yang menghangatkan di tengah pemandangan alam yang indah banget. Nah, selain kerang bubukur, emak juga tadi sempat dapat kerang darah. Sayang kan kalau nggak diambil. Makanya langsung emak bakar dan emak makan. Lumayan buat ganjel perut. Wah, rasanya seger banget. Hasil laut segar yang baru ditangkap memang punya rasa yang tiada dua enaknya. Nah, untuk kerang bubukurnya, emak akan masak spesial dengan bumbu sambal hijau. Emak ulek dulu semua cabai dan bumbu lainnya sampai halus. Tumis dengan minyak panas sampai wangi dan matang. Tambahkan sedikit air, lalu aduk lagi ya. Kerang bubukur sambal hijaunya udah jadi. Mantep banget ini. Akhirnya hasil alam yang kita buru bisa kita nikmati. Tentunya seperti biasa di tengah alam. Rasanya agak ada sedikit apa ya? Nyala-nyala. Nyala. Cuman kalau rasa anjirnya hilang. Hilang. Enaknya dibakar. Kerang bubukur itu enaknya dibakar.
Tapi karena kedinginan, ada kedinginan, ganti baju dulu ya udahlah, langsung dimasak kerang sambal hijau aja. Jadi cuacanya anginnya gede banget, jadi nggak badan tuh dingin. Pagi habis renang, Untuk kebaikan nutrisi iyalah. tubuh ya. Yang di rumah bisa banget kok. Contek resep emak, dijamin anti gagal dan bikin enak. Mantap serantap.